Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada
20 tahun lalu, mungkin kami hanyalah anak-anak yang baru belajar bermusik. Kami belum tahu, musik ini akan menjadi perjalanan iman kami. Di setiap latihan, kami belajar lebih dari sekedar teknik. Kami belajar mendengarkan, bersatu, dan mengubah setiap nada menjadi doa. Tahun ini, kami ingin membagikan cerita dan sukacita itu di konser Journey of Two Decades GKI Youth Orchestra. Pembelian tiket dibuka mulai 24 Agustus 2025. Tiket bisa dibeli dengan menghubungi panitia GYO. Mari hadir dan rayakan kasih Tuhan lewat musik yang lahir dari hati, dimainkan dengan cinta dan dipersembahkan untuk kemuliaannya. Kami tunggu ya! Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema ibadah hari ini adalah menjembatani kekayaan dan kemiskinan. Jemaat diajak memahami bahwa kesenjangan antara kaya dan miskin bukan sekedar dalam hal materi, melainkan juga tentang hal spiritual. Oleh karena itu kita dipanggil untuk bersedia berbagi dalam hidup sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Mari kita sambut kehadirannya dengan menyanyikan PKJ 137. Pujilah Tuhan, jiwaku ingin sepanjang umurku ku muliakan namanya.
Jemaat yang terkasih, yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari kita menata batin kita pagi ini, duduk di dalam ruang ibadah, mempertemukan batin kita dengan Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Ibadah hari ini, hari Minggu pagi ini, terjadi karena kita meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Kalau Bapak Ibu menyimak tulisan di atas tadi, menjembatani kekayaan dan kemiskinan, itu tema kita hari ini. Tugas gereja adalah menjembatani kekayaan dan kemiskinan. Bagaimana maksudnya menjembatani? Dengan kasih Kristus. Apakah kita menjadi pengantara baik orang kaya atau orang yang miskin? Semua bisa ke gereja. Gereja dipanggil untuk menjadi ruang perjumpaan yang mempersatukan, bukan memisahkan. Dengan demikian keadilan dan harapan dapat dirasakan oleh semua orang. Jikalau Kristus penolongku, apakah tugas panggilan?
bahwasanya hidup kita ini adalah menghamba, mengabdi kepada Tuhan Yesus. Bahwasanya kehidupan kita ini adalah senantiasa menempel kepada Tuhan Yesus. Tetapi kalau mau jujur, bahwa ketika kita berusaha mendekat kepada Tuhan, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan dengan baik. Mengapa demikian? Karena memang jujur atau tidak, masih banyak perkara yang kita lakukan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah dosa yang menghalang-halangi berkat Tuhan tercurah untuk kita. Apalagi di tempat yang kudus ini, di tempat ibadah, di mana kita beribadah kepada Tuhan, kita berdoa, menyerukan hati kita kepada Tuhan. Apakah kita yakin bahwa seruan doa kita diterima oleh Tuhan? Tentu kita bergumul. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kekudusan adalah perkara penting yang memang menjadi bekal kita senantiasa memahami Tuhan Yesus. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 tertulis demikian. 1 Petrus 1 ayat 15. Saya mulai ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Mari kita menguduskan diri. Hendaklah kita hidup kudus. Bagaimana caranya? Dengan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Tentu darah Kristuslah, pengampunan Kristuslah yang menguduskan kita. Mari kita berdoa. Kami bersujud di hadapan-Mu, ya Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersujud di hadapan-Mu, ya Tuhan, menyerahkan dari segala kehidupan kami yang tidak layak, supaya saat ini kami pantas beribadah kepada Tuhan di tempat-Mu yang kudus ini. Tuhan Yesus, inilah dosa dan kesalahan kami. Tuhan Yesus, inilah kehidupan kami yang tidak layak. Kami mohon pengampunan. Kuduskanlah kami, sucikanlah kami dengan pengampunan yang Kau berikan, supaya darah-Mu yang kudus membasahi hidup kami, melunturkan dosa-dosa kami, sehingga kami layak duduk di tempat ibadah ini. Kami mengakui bahwa kami masih belum mampu mengasihi sesama kami, apalagi mengasihi Tuhan. Kami masih sering melukai. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kami mengaku bahwa dalam kehidupan kami masih banyak hal yang kami lakukan lebih cenderung untuk keuntungan diri kami sendiri, tidak mau berkorban untuk orang lain. Tuhan, ampunilah kami. Dan banyak hal ya Tuhan yang kami bawa duduk di tempat ibadah ini adalah perkara-perkara yang membuat kami jatuh ke dalam dosa dan menghalangi berkat Tuhan kami terima. Kami mengakui dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Inilah segala kesalahan kami yang kami aturkan dalam kuasa kasih Kristus yang tercurah untuk hidup kami, menebus dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan. Amin. Tuhan
Jemaat saya undang bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang mau dengan tulus mengakui dosa dan kesalahannya, terimalah petunjuk hidup baru supaya orang tidak selalu jatuh ke dalam dosa. Petunjuk hidup baru yang menjadi berita anugerah ini diberikan kepada setiap orang yang mau mengakui dosa dan kesalahannya di dalam doa, lebih-lebih mau mengakui Yesuslah yang menjadi juru penebusnya. Efesus 1 ayat 7 dan 8 demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai serta kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Silakan duduk kembali. Mari kita mengupas firman Tuhan yang akan membawa kita paham, mengerti bagaimana kita harus menjembatani kekayaan dan kemiskinan. Akan dibaca oleh Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang.
Baik, Bapak Ibu terkasih, sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh mengerti akan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, banyak tulisan, banyak kesaksian yang tertulis dalam Alkitab, tetapi sering hati kami tertutup untuk memahaminya karena dosa dan kesalahan kami. Oleh karena itu, kami mohon Roh Kudus tercurah, supaya pembacaan kitab ini membuat kami terbuka mengerti akan kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Amos pasal yang ke-6 ayat 1a, dilanjutkan dengan ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-7. Amos pasal 6 ayat 1a, dilanjutkan dengan ayat 4 sampai yang ke-7. Demikian. Sungguh celaka orang yang merasa aman di Sion, orang yang merasa tentram di gunung Samaria. Ayat yang keempat, yang berbaring di tempat tidur dari gading dan berleha-leha di ranjang, yang makan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari antara kawanan lembu yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi diiringi alunan gambus seperti Daud, mereka memainkan alat-alat musik, yang minum anggur dari bokor dan beroleskan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka atas hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu, sekarang merekalah yang pertama-tama akan diangkut sebagai orang buangan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang berleha-leha itu. Demikian sabda Tuhan. Antar bacaan terambil dari Mazmur 146. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Ku mau muliakan Tuhanku, puji Dia selama ku hidup. Bagi Dia ku mau bermazmur, selagi nafasku ada. Karena Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Dia Allahmu ya Sion, turun-temurun abadi. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Jangan percaya bangsawan yang hanya
menjadikan langit bumi, laut dan segala isinya, yang setianya tetaplah untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Dia penegak keadilan bagi orang yang tertindas. Dia pun memberikan makanan pada mereka yang lapar. Dia bebaskan yang terkurung, yang buta Ia jelikan, yang tertunduk ditegakkan, yang benar dikasihinya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan setia menjaga hidup orang-orang asing, pun anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Namun jalan orang fasik tak akan diberkatinya. Jalan-jalan orang fasik pastikan dibengkokkannya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Antar bacaan kedua terambil dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 19. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 19. Memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Namun, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Engkau, hai manusia, kepunyaan Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dengan benar,
Dalam pertandingan iman dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu, juga di muka Pontius Pilatus. Kuperingatkan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, sampai penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya yang penuh berkat, Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang dan tidak terhampiri, yang tidak pernah dilihat dan tidak dapat dilihat oleh orang seorang pun. Baginya lah hormat dan kuasa dan kekal. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Ada seorang yang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan pakaian halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini." Namun Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan kamu terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah bapakku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka pun tidak masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Mereka memiliki Musa dan para nabi, hendaklah mereka mendengarkannya." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Berbahagialah mereka yang senang mendengar firman Tuhan dan memelihara firman-Nya itu dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu, lama tidak berjumpa dengan saya ya di sini. Nggih. Hari ini kita diajak untuk melihat
perkara dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita mendapatkan petunjuk dari firman Tuhan. Ternyata hidup kita yang sudah kita lakukan sehari-hari itu kaya ngopo. Nah, kalau bahasanya Tulungagung kaya ngopo. Itu seperti apa yang sudah kita lakukan. Coba kita perhatikan Alkitab kita. Bapak Ibu ngapunten nggih, saya memakai Alkitab terjemahan baru 2. Sehingga kalau mungkin bahasanya agak berbeda dengan yang tertulis atau yang jenengan miliki, tidak masalah. Yang penting kita paham hikmatnya. Kita perhatikan di Injil Lukas ini sebenarnya sudah sejak awal memberikan pendidikan, pengajaran tentang bagaimana manusia hidup menangani kekayaan. Mulai pasal 14 itu ayat 25 Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pasal 14 ayat 25, segala sesuatu harus dilepas untuk mengikut Tuhan Yesus. Segala sesuatu itu apa? Antara lain ya kekayaan itu sendiri. Saya baca judul yang dari LAI saja. Pasal 15 ayat 1, perumpamaan tentang domba yang hilang. Jadi ada orang yang memang tersesat, orang yang lebih mengutamakan kekayaan tetapi akhirnya dia bertobat. Sebab orang itu, anak yang hilang itu menggunakan mamon yang tidak jujur. Akhirnya dia bertobat dan kembali kepada bapaknya, diterima. Ayat 8, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Itu juga orang yang pikirannya hanya memikirkan kekayaan, tetapi kekayaan yang dicari itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yaitu kerajaan surga. Kemudian juga perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, bendahara yang memikirkan bagaimana bisa ngentit uang juragannya. Napa ngentit itu? Ya ngentit, dalam bahasa Jawa ngentit. Korupsi, kalau korupsi itu ya mengambil, ya korupsi ini ngentit tapi tidak kelihatan. Ngentit itu korupsi tapi sedikit, tapi banyak berkali-kali. Ya, lalu hari ini kita dijelaskan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Jadi pada pasal sebelumnya itu sudah ada Lazarus. Bapak Ibu, percaya atau tidak dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi pada masa Covid, ketika ekonomi anjlok, pikiran kita itu kemana? Pemikiran kita itu hanya bagaimana besok bisa makan, bagaimana besok bisa hidup, bagaimana besok bisa tetap sehat. Kalau ketemu orang sudah tidak salaman cuman gitu toh, pakai masker semua. Kalau ada orang batuk, apalagi Pak Pendeta batuk, jemaatnya buyar. Nah, itu pikiran pada waktu itu kan begitu. Orang hanya berpikir bagaimana mencari biaya hidup untuk besok, lusa dan sebagainya. Apalagi kalau sudah sakit, sudah kacau. Kadang-kadang kalau sakitnya sudah parah, hanya bisa menangis. Mau mengeluarkan biaya cukup banyak untuk yang sakit ini, untuk keluarganya ini, eman, wis bah, mati gak apa-apa wis karuan. Metuwa duwe akeh gaur yo mati, ya toh. Wis karuan gak usah diobati, timbange duwe iki entek. Ada yang punya pikiran begitu, nggih napa mboten? Nggihnya beberapa wedi soalnya. Mau ngakoni wedi. Sebab itu adalah orang-orang yang gandeng sama mamon, lebih mementingkan tentang uangnya, tidak mementingkan keselamatan jiwa orang. Tapi juga banyak orang yang wis berapapun tanah dijual untuk mengobatkan keluarganya yang kena Covid, walaupun setelah habis semua mati. Ya wis, tapi lego, ada yang begitu. Baik. Saya pernah mengalami Bapak Ibu, ini masih dalam ranah pola pikir. Dulu waktu saya masih menjadi sales, saya ini sebenarnya bukan asli lulusan teologi. Saya ini sebenarnya tidak layak jadi pendeta, tapi yang tidak tahu Tuhan memanggil. Artinya panggilan Tuhan itu memang
memberikan tawaran kepada saya, nanting milih duit, kepingin sugih, opo kepingin penak. Coba, jenengan kalau ditawari begitu, bagaimana pilihan? Kepingin sugih, opo kepingin penak? Lewong Jawa mesti jawabannya nggih penak sing sugih. Nah, itu jawaban abu-abu. Itu ditawari. Saya ketika itu menjadi sales, pikiran saya itu hanya target untuk mendapatkan kekayaan, insentif. Maka ketika pulang kerja di Pandaan sana, karena istri saya tinggal di Malang, maka kalau hari Sabtu saya mesti pulang. Ketika saya pulang kerja, saya berdiri di depan toko, pikiran saya ini melayang-layang, besok targetnya jualan ke sana untuk dapat sekian, ke sana dapat sekian, terus saya dicaplek, klop, ada yang nyaplek saya itu. Sampai nopo mas, kok ngeluh ae, iya susah aku, itu loh. Saya langsung terbuka, menyatakan saya itu memikirkan duwe utang, duwe target dan sebagainya. Oh gak usah khawatir, sampai lek kepingin penak uripe, lek kepingin sugih, tak tulungi. Iki lho aku duwe kanca, iso ndadekno dhuwit 10.000 dadi 100, terserah njaluk ping pira. Begitu. Loh, iya ta? Saya langsung berpikir kepingin sugih. Gitu loh. Kepingin penak. Itu tadi, kepingin sugih apa kepingin penak? Ya penak sing sugih ya. Maka saya ditawari itu, "Oh iya saya mau." Dia didekatkan kepada orang yang tinggi besar. Saya lihat, meyakinkan. Pandangannya itu wibawa sekali. Terus dia berkata secara agama kepada orang itu yang sangat diagungkan, yang sangat adiluhung. Ini ada orang Pak membutuhkan pertolongan. Apa? Butuhmu apa? Oh, saya digitukan. Ya, saya butuh bisa nyaur utang. Saya butuh bisa memenuhi target. Targetmu berapa? Banyak sekali. Kamu sekarang bawa uang berapa? Saya ada uang 35.000. Sini, tak buatkan menjadi lebih banyak. Nah, wah, langsung saya keluarkan. Saya berikan 30.000. Sebab yang 5.000 itu ewonan. Isin aku. Golek moro digedhekno moro tak ewonan tok lah ya piye. Yang kasih yang 5.000-an. Waktu itu uang 10.000 langka Bapak Ibu, 5.000-an. Saya berikan langsung. Sesuk ojo sampai telat. Tak enteni di pertelon. Lek telat mutah getih kamu. Wah, itu saya digitukan. Sesuk duwike iki dadi tikel ping 5, 30 ping 5 pinten? Ayo aku sampai lali, 150. 150 tahun 94 duit 150.000 niku cilik napa gede? Ya gede 150.000 kok. Kaya saiki ya sekitar 20 juta. Bayangannya seperti itu. Karena waktu itu bensin masih 1.000 tahun 94. Belum resesi nggih. Solar masih 500 rupiah. Loh. Arek 6 lah diomongi gak percaya. Nah, waktu itu saya menjadi sadar karena kasih Kristus. Waduh, ketok Kristen nih. Saya berpikir, uang iki nulung, tapi kok ngancam. Padahal dalam ajaran saya waktu itu sudah gak patek sering nang gereja. Soalnya mikirin mek duit, tok nyambut gawe, tok dina Minggu iku ngelembur golek duit. Bayangkan tuh, hari Minggu ngelembur itu uang makannya 20.000. Uang makannya 20 tahun 94. Lek saiki lak 50. Ya toh. Saya berpikir, setelah dicablek, saya diajak, ditemukan, saya kasihkan uang 30.000, iso dari 150. Besok pagi jam 7 ditunggu di perempatan. Kalau tidak datang, saya akan muntah getih. Roh Kudus bekerja Bapak Ibu dalam diri saya. Lah wong sing njaluk tolong aku kok sing muntah getih aku. Iku ngono dhuwitku kok aku sing muntah getih. Saya menjadi sadar, nyet saya sadar. Tadi itu saya disapa oleh teman saya sesama sales. Mas Prima, apa sampai dek kene? Cek kenalan ambek wong. Ate ditulungi. Sampean dihapusi sampean. Ayo mulai. Ngawur ae. Iki wong ngapusi.
Saya enggak yakin dengan teman saya, delikno enggak yakin. Artinya apa? Jenengan tahu, saya kenapa waktu itu? Kena gendam. Belum ada bahasa hipnotis, Cak. Biyen iku cik gendam. Dicablek itu langsung lali sembarang. Dikowekno kabeh. Saya hanya menyisakan Rp5.000. Saya ngomong akhirnya, saya punya bapak jadi bendara perusahaan. Dia itu bisa memberikan uang banyak. Terus apa karmu? Saya akan ke Surabaya. Tapi saya butuh transport. Saya minta uangnya untuk transport ke Surabaya. Beda niku lek iso balik. Ternyata ndak. Gak iso. Mutak gede. Tanten iso. Iya wis, aku tak nang Surabaya. Saya nyebrang untuk naik bis. Ada bis tentrem lewat. Bis tentrem. Hati saya langsung tentrem. Bis liwat wong ilang. Waduh, duit karek 5.000. Saya pulang sampai di rumah sama istri saya mau marah-marahi. Goblok. Ya nyene wong digendam lah dadi goblok sih. Ya wis lah. Jadi karena apa? Pikiran kita itu hanya mikir perkara duit tok. Saya percaya, jenengan bisa melihat orang yang suntruk. Napa Pak suntruk, Pak? Orang yang sumpek ya. Orang yang sumpek itu wajahnya kelihatan. Kalau jenengan menemukan majelis ketok sumpek cabek plok. Duit-duit piro? Gak duit-duit tak kei. Sebab itu pikirannya ke situ. Oleh karena itu hari ini kita diajak memahami, menjembatani kekayaan dan kemiskinan. Artinya apa? Apakah berarti orang kaya itu, orang kaya ayo nang gereja, miskin nang gereja. Ngelumpuk di gereja, apakah itu menjadi jembatan mediator namanya? Gitu? Mari kita melihat apa yang disaksikan oleh Injil Lukas pasal 16. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi sejak pasal 14, Injil Lukas ini sudah menegaskan bahwa uang iku lek mikir mek perkara duit tok iku jenenge wong kadonyan. Kadonyan itu bahasa Indonesianya apa? Duniawi. Duniawi? Bukan. Kalau dunia itu dunia. Lek kadonyan itu pokoknya wong mek mikir duit, duit dan duit. Akhirnya sembarang metu titik medit. Oh, ciri-ciri orang kadonyan itu medit, dijale apa-apa moh ora oleh. Pisungsunge 2.000. Waduh, repot ya. Tapi itu orang sana, bukan orang sini. Jadi kehidupan pikiran orang itu hanya perkara duit saja. Perkara kemewahan saja. Dampaknya apa? Ingat, di kitab Amos tadi, Amos pasal berapa tadi? Amos pasal 6. Pasal 6. Ayat 1a. Hei anakku, jika engkau menjadi penjamin bagi samamu. Pasal 6. Dan membuat persetujuan dengan orang asing. Ayat 4. Janganlah membiarkan matamu tidur. Oh, ini Amsal, keliru. Amos. Bentar. Di Amos tadi ditegaskan bahwa celakalah orang yang hanya mengandalkan atau memikirkan tentang dirinya sendiri dan mengandalkan kekayaan. Itu kitab Amos menegaskan begitu. Kemudian yang di kitab Timotius itu menegaskan bahwa 1 Timotius 6 ayat 6. Kalau di kitab saya itu sudah diganti menjadi memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup. Kalau terjemahan yang TB1 memang ibadah, gitu. Kalau di situ ibadah. Tapi kalau di TB2 ini kesalehan. Artinya bahwa orang hidup saleh itu hidupnya sederhana. Orang yang lebih mementingkan beribadah kepada Tuhan. Orang yang tidak, pikirannya tidak perkara duit saja, tidak kadonyan, tetapi hidupnya itu bagaimana dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Pagi berdoa, beduk berdoa, jam 3 berdoa, sore jam 6 berdoa lagi, malam hari jam 12 berdoa lagi untuk meningkatkan kesalehan.
boleh. Tapi kalau kesalehannya itu dengan rasa yang tidak cukup, ngorong itu artinya selalu rindu kepada kekayaan, ya percuma kesalehan itu. Tapi kesalehan itu bila didasari rasa cukup, ayat 6, memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Kalau kita memahami bahwa hidup ini, kalau mati gak nggawa donya brono, maka kita memahami ngapain kekayaan begitu banyak. Ada orang kaya, dia malah stres memikirkan menghabiskan kekayaannya itu yang tidak habis-habis. Padahal kalau kenal dengan saya itu tak jalui sumbangan. Tapi karena saya tidak kenal orang kaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, gereja dalam hal ini adalah lembaga dan juga gereja adalah penjenengan dan saya. Siapa tahu gereja? Ya kita ini. Eklesia, kita yang dibawa keluar dari penderitaan dunia untuk memahami kasih Kristus. Kita ini gereja. Lalu bagaimana kita hidup sebagai gereja? Menjembatani antara kekayaan dan kemiskinan. Kita harus bisa memberikan pemahaman kepada dunia ini bahwa wong urip iku ora gumantung saka sugih. Hidup ini tidak bergantung kepada kekayaan. Tapi bagaimana menggunakan kekayaan itu untuk senantiasa dekat kepada Tuhan. Tugasnya siapa? Tugasnya gereja. Inilah jembatan. Sekarang itu banyak Bapak Ibu, mengerikan sekali. Gereja-gereja ini terbawa arus pada gereja-gereja hedonisme. Ngapunten, maaf ya, gereja-gereja hedonisme. Gereja-gereja yang hanya mementingkan bagaimana mengumpulkan banyak persembahan dan menggunakan persembahan itu untuk memperlebar, memperluas gedungnya, membuat nyaman warga jemaatnya dengan segala hal yang sifatnya memanjakan warga jemaat dengan kekayaan. Apakah itu termasuk menjembatani? Bisa iya. Jembatani tapi salah. Jembatan yang salah. Tentu kita tidak begitu. Karena kita tahu persis bahwa ketika kita mati, maka kehidupan yang pikirannya hanya mementingkan kekayaan itu berbanding terbalik dengan Lazarus yang kehidupannya hanya mementingkan di dalam penderitaannya itu tetap berupaya mengabdi kepada Tuhan. Oleh karena itu dari Amos peringatan, dari Timotius peringatan, dan apa yang diungkapkan oleh Injil Lukas, itu menunjukkan kepada kita bahwa gereja ini memang harus bisa membawa umat manusia memahami bahwa hidup ini tidak bergantung kepada kekayaannya. Tetapi bagaimana kekayaan itu justru membuat orang dekat kepada Tuhan. Yang digambarkan di dalam Lukas memang, Lazarus itu orang Bambongan, lek coro Malang. What meaning Bambongan? Tuh, iya kan orang Bambongan. Orang Bambongan itu tidak punya rumah. Dia hidupnya itu hanya meminta-minta. Coba tuh bayangkan di Lukas itu. Begitu kasihannya dia kepingin makan saja menunggu remah-remah gogrokane roti kering teko wong sugih. Lek kuwi gogrok dikelompokno terus ditutuli, didilati. Dia menderita. Tetapi bagaimana dalam penderitaannya itu dia tetap memahami, mensyukuri. Itulah kesalehan bila didasari rasa cukup membawa keuntungan besar. Maka Bapak Ibu dan Saudara, kita ini selaku gereja memberikan jalan berkat bagi banyak orang. Bagaimana menyalurkan berkat tidak untuk diri sendiri, tetapi untuk orang yang memang membutuhkan. Saya yakin kita semua warga jemaat yang memang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi jembatan orang-orang yang kaya hati, orang kaya uang, orang kaya berkat,
orang yang kaya kehidupan, akan memberikan kehidupan, memberikan berkat, memberikan hati kepada orang yang memang membutuhkan. Gusti berkahi. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama segala gereja, segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Sebelum masuk ke persiapan kudus, kita dengarkan dulu sebuah vokal grup mengucap syukur. Oke. Shalom. Kami dari GKJW Jemaat Gadang ingin mempersembahkan pujian dengan judul Ku Mengucap Syukur. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur untuk kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur
Persiapan perjamuan kudus. Dalam kebaktian intergenerasi, pada hari Minggu tanggal 19 Oktober, kita akan merayakan perjamuan kudus untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu. Marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjamaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, mengikut salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 19 Oktober mendatang. Jemaat yang terkasih, mari kita bawa semuanya itu di dalam doa syafaat. Kami bersujud ya Tuhan, sebagai umat-Mu yang Kau kasihi. Kami berdoa ya Tuhan, sebagai orang yang Engkau tebus dari segala dosa dan kesalahan. Kami berdoa ya Tuhan,
di sela-sela kekayaan kami yang Kau berikan, baik kaya harta, kaya kasih, kaya berkat, dan banyak berkat lain-lainnya yang Tuhan berikan. Oleh karena itu kami berdoa, biarlah kiranya kami boleh menggunakan segala berkat Tuhan itu untuk kemaslahatan umat, untuk berkat bagi banyak orang, supaya kami senantiasa menjadi Lazarus yang diberkati oleh Tuhan. Kemiskinan kami justru membuat kami dekat kepada Tuhan dengan kesalehan. Kami berdoa mohon kekuatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa hadir karena berbagai macam kesibukan, pekerjaan. Yang hari ini memang masih harus bekerja. Tuhan berkati supaya pekerjaan yang dilakukannya mendapatkan karunia dari Engkau saja. Sehingga apapun yang dilakukan, biarlah saudara-saudara kami yang saat ini tetap bekerja, mereka beribadah melalui pekerjaannya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, baik yang sepuh maupun yang masih muda, yang berbaring di rumah sakit maupun yang di rumah. Tuhan Yesus, kami mohon kuasa tangan kasih-Mu, kiranya Tuhan hadir, memberkati keluarga kami, saudara kami, yang memang masih harus menderita sakit. Kami percaya bahwa Yesus adalah tabib bagi kehidupan kami. Maka saudara kami yang sakit, kami percayakan dalam kuasa tangan kasih Tuhan. Biarlah melalui perawatannya dilakukan oleh dokter, oleh keluarga, oleh anak-anak, atau oleh saudara, membuatnya saudara kami sembuh kembali. Apapun yang diminum, baik jamu maupun obat, semuanya menjadi berkat kesembuhannya. Tuhan, kami sungguh mohon kuasa tangan kasih-Mu, berkati saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang tidak bisa hadir dalam peribadahan karena pergumulan berbagai macam hal dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya penolong. Kami mohon kuasa tangan kasih-Mu, kami hanya bisa berdoa, memohon kepada Tuhan, supaya menolong saudara kami yang penuh dengan pergumulan kehidupan, baik keluarga, pekerjaan, jodoh, atau perkara-perkara sepele dalam kehidupan masyarakat. Berikan kami kuasa untuk menjadi murid Kristus yang menjembatani setiap permasalahan, senantiasa hadir kepada Tuhan, supaya kami, warga jemaat, hidup di tengah masyarakat sebagai umat yang Kau kasih. Berikan kami kekuatan, supaya kami bisa menjembatani segala kehidupan yang sulit menjadi mudah karena pertolongan tangan Tuhan. Tuhan, kami bersujud mohon kuasa tangan kasih-Mu. Berikan kami kemampuan untuk menjadi murid-murid Kristus yang memang berguna di tengah masyarakat, agar kami bisa menjadi tangan-tangan kasih Kristus yang menolong banyak orang. Tuhan, kami juga berdoa untuk Majelis Jemaat Pinituo Diaken yang ada di Gereja GKI Bonagung, terlebih Bu Pendeta yang mengembalakan kami, berkati segala kehidupannya. Khususnya Bu Pendeta dengan segala pergumulan kehidupannya, pelayanannya, Tuhan tuntunlah, berikan kuat kuasa, kemampuan, kekuatan, boleh menjadi umat, boleh menjadi pendeta, boleh menjadi gembala yang memang Tuhan pakai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh menyerahkan rencana-rencana persiapan perjamuan kudus pada bulan Oktober dan perjamuan kudus yang kami lakukan. Tuhan berkati agar apapun yang kami rancang bukan kehendak manusia, tapi kehendak Tuhan yang memang kami lakukan. Tolonglah kami ya Bapa. Kami serahkan semua doa yang jauh dari sempurna ini dalam kuasa tangan Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan
Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur dalam kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Bagi jemaat di rumah, transfer rekening bisa ditransfer ke rekening yang tertera di warta. Atau persembahan yang saudara kumpulkan dalam amplop tertutup dapat saudara serahkan kepada bendara atau melalui koordinator lingkungan. Ada munat persembahan terambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Petugas persembahan dari lingkungan C akan diiringi dengan NKB 197. Besarlah untukku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia berderu, tegaklah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas semua berkat penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Terlebih ya Tuhan, pada saat ini kami boleh berkumpul bersama saudara kami seiman, diberi kesempatan untuk bisa memuji, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan bisa jadikan sebagai lentera dan garam di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami juga mengumpulkan sebagian dari berkat Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan sehingga berguna bagi pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah sekarang kita kembali pulang ke rumah kita masing-masing. Kita sungguh-sungguh memahami, menyadari keberadaan kita, tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita hidup di tengah masyarakat, berguna bagi Tuhan, senantiasa merealisasi firman Tuhan. Kuutus kau. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus kau mengabdi bagiku. Kuutus kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu, sebatang kara tanpa handai daulat. Kuutus kau membagi kasih-Ku. Kuutus kau mencari sesamamu, yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Kuutus kau mengiring langkahku. Karena Bapa mengutusku, kuutus kau. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Setiap orang percaya, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.